Nama saya Laili Fitriana. Perasaan saya hari ini senang sekali bertemu dengan teman-teman yang hebat semuanya, baru semuanya. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Lanjut temannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Ya, ini kita akan menyampaikan hasil review materi kami. Yang pertama ada kucing. Kucing bukan kucing, tapi kucing. Ya. Pakai kucing. Ya. Ya. Yang pertama kucing, yakni pihak yang terlibat dinamakan coach dan kucing. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan kucing adalah yakni mengarahkan kucing untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Dan untuk hubungan dari kucing ini adalah sebagai kemitraan yang setara, kucing sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja dan kucilah yang membuat keputusan sendiri. Yang kucing yang pertama. Kemudian mentoring ini akan dilakukan oleh teman kami Ibu Siti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Azhari. Di sini saya mempresentasikan kembali, melanjutkan dari Pak Azhari tentang mentoring. Kalau tadi sudah di kucing, sekarang lanjutnya mentoring. Mentoring yaitu pihak yang terlibat mentor dan leads, yang dimana tujuannya membagikan pengalaman untuk membantu mentee mengembangkan diri. Sedangkan hubungannya seorang berpengalaman dan kurang pengalaman, ini yang paling susah ya. Bina hubungannya berpengalaman dengan yang tidak berpengalaman. Nah ini nanti yang perlu dibahas kembali. Yang kedua hubungannya mentor memberikan penyelesaian masalah, sedangkan mentor juga seorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bunia. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ceria. Oke, untuk selanjutnya yaitu konseling, di mana untuk yang konseling pihak yang terlibat adalah konselor dan konseling. Konseling, diperjelas ya, konseling. Yang kedua tujuannya adalah membantu konseling memecahkan masalahnya. Nah, hubungannya antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan solusi, intinya curhatan. Kemudian keahlian konselor adalah seseorang yang sudah ahli dalam bidangnya. Kalau contohnya nanti curhatnya tentang masalah keuangan, berarti konseling bisa memberikan saran yang terbaiknya, seperti itu. Virusnya terbawa di kelompok Azoy. Tapi tidak ya Bapak dan Ibu. Oke. Kelompok Azoy imut-imut dalam kelas, tidak ribut. Kalau diskusi tak emosi, tetap saling menghargai. Kelompok Azoy is very good. Akan mereview materi dari coaching, mentoring dan juga konseling yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ririn. Monggo Bu Ririn. Oke, terima kasih. Kelompok Azoy. Terima kasih. Kami akan menyampaikan review materi dari diskusi kelompok Azoy. Ya, yang pertama terkait coaching, yaitu lebih untuk mengarahkan untuk menyelesaikan masalah dan memaksimalkan potensi diri. Kemudian pihak yang terlibat disebut coach dan kucing, sifatnya berbentuk kemitraan ya. Jadi antara coach dan kucing itu setara begitu, kemitraan untuk yang mana kucing itu menemukan masalahnya, memperbaiki dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian untuk mentoring
akan disampaikan Pak Yongki. Kaget aku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang mentoring. Kalau coaching tadi itu adalah berbasis kemitraan. Kalau mentoring ini adalah mengembangkan atau mengarahkan dari orang yang berpengalaman. Dan di sini adalah mentor, disebut juga mentor, bukan kata mentor ya. Mente. Ya, kepada individu atau kelompok disebut juga dengan menti, bukan mente ya, menti. Nah, di sini fokus pengembangannya adalah keterampilan, kepribadian dan manajemen atau mungkin dari hal yang lainnya. Untuk konseling akan disampaikan oleh Bu Weda. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konseling. Konseling ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi secara langsung. Biasanya konseling itu dilakukan secara pribadi, lebih mengarah ke emosional, permasalahan-permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Kemudian pihak yang terlibat di sini adalah konselor dan konseli. Berbentuk keahlian. Jadi keahlian, ya, konseling dibutuhkan keahlian. Jadi tidak semua orang bisa menjadi konselor ya. Tidak semua orang bisa menjadi konselor sehingga ada tahap-tahap khusus yang harus dicapai sehingga nanti memberikan pemecahan yang lebih, solusinya yang lebih kompleks, lebih dapat mengatasi semua masalahnya dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bu Ida. Demikian review dari kelompok Asoy. Cinta siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ceritanya lupa. Oke, kami dari kelompok Trenggiling ya akan mereview perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Nah, sebelumnya untuk materi coaching nanti akan disampaikan oleh Pak Dani. Langsung saja, Pak Dani, monggo. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama saya akan membacakan perbedaan dari coaching, mentoring, dan konseling saya sendiri untuk bagian coaching. Jadi pada coaching ini pihak yang terlibat dinamakan coach dan juga coachee. Kemudian tujuannya adalah mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja bawahan. Peran coach adalah membantu mereview persoalan coaching dan mendorong mereka untuk mencari solusi terbaik bagi diri sendiri. Coach berperan sebagai partner metode, yaitu memfokuskan kegiatan pada tujuan yang hendak dicapai oleh coaching. Menunjukkan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan juga menantang coaching menemukan solusi terbaik yang dirinya sendiri bisa capai. Dari proses coaching adalah yang perlu kita ingat bahwa kita menggali potensi pada coaching, tidak memberikan solusi, sehingga coaching itu akan menemukan solusinya dengan digali potensinya. Terima kasih. Berikutnya dari mentoring Pak. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan tentang mentoring. Mentoring itu ada beberapa yang terlibat, yaitu ada 2, mentor dan menti. Tujuannya dari mentoring itu membimbing menti mencapai pertumbuhan pekerjaan atau karir. Kemudian peran mentor ini memberi saran dan petunjuk kepada menti serta menjadi role model bagi pertumbuhan individu. Jadi metode yang digunakan fokus pada area yang harus dikembangkan dan memberikan
saran kepada meeting. Jadi kesimpulan akhir dari mentoring itu adalah transfer pengalaman dari orang sesatu ke orang lain. Jadi dari orang yang sudah berpengalaman kepada orang yang berpengalaman. Terima kasih. Oke. Selanjutnya konsepnya disampaikan oleh Bu Nida. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari saya yang terakhir materi konseling. Jadi untuk konseling ini pihak yang terkait adalah konselor dan konseli. Kemudian tujuannya adalah menjawab masalah pribadi yang dialami oleh konseli. Dan peran konselor di sini adalah menggali penyebab munculnya masalah pribadi dan membimbing konseli untuk mencari pemecahan masalah. Metode yang digunakan, aktivitas konseling, mengajukan pertanyaan, mendengarkan, penyebab persoalan, membimbing penyelesaian masalah. Jadi kesimpulannya dalam konseling di sini adalah menuntut konseling untuk mendapatkan mencari penyelesaian masalah dan permasalahannya tersebut. Jadi di sini perannya si konselor adalah seorang expert atau seorang ahli. Selanjutnya adalah review yang akan disampaikan oleh teman saya Ibu Laini. Terima kasih. Saya melanjutkan untuk refleksinya dari antara coaching, mentoring, dan konseling, yaitu semuanya merupakan kegiatan yang melibatkan komunikasi hubungan interpersonal dan kegiatan pembelajaran yang mana kita lakukan akan membuat kita lebih baik untuk kedepannya. Demikian dari saya kembalikan ke Bu Santi. Oke, terima kasih, sangat luar biasa sekali review dari kelompok Trenggiling. Untuk nambah semangat lagi ya, coba tadi kurang semangat ya. Kelompok Trenggiling. Memahami ciri-ciri dari perkalian bilangan positif dan negatif. Selain itu, siswa juga mampu memahami aturan untuk mengalihkan bilangan positif dan negatif dan dapat menghitung hasil perkalian berdasarkan saat ini strategi yang saya persiapkan karena saya punya tujuan untuk mengaktifkan siswa dalam kelas. Jadi yang pertama saya akan mengajak anak-anak untuk diskusi kelompok. Nah, kemudian nanti di dalam diskusi kelompok itu nanti akan ada pemecahan masalah dari masalah yang saya berikan untuk anak-anak agar mereka itu bisa aktif bersama ketika proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu Nida ya. Baik Bu Nida, demikian observasi saya di depan jenengan hari ini. Selamat bertugas Bu Nida, semoga sehat dan sukses selalu buat Bu Nida. Terima kasih Bu Nida. Memahami ciri-ciri dari perkalian bilangan positif dan negatif. Selain itu, siswa juga mampu memahami aturan untuk mengalihkan bilangan positif dan negatif dan dapat menghitung hasil perkalian berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau praktek coaching ya. Saya di sini sebagai observer, Bapak Yongki sebagai coachee dan Ibu Siti Muslihat sebagai coachnya. Mari langsung saja kita saksikan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Bapak sudah seperti kesepakatan kita yang kemarin bahwa setelah kita sampai pada sekolah di mana hari ini waktunya untuk sekolah ini pagi. Yang dimana Bapak pada pagi hari ini kira-kira pagi ini longgar saya. Kaminya longgar.
sudah bermanfaat sekali. Jadi tadi mohon jawab dengan beberapa menit saja Bapak, mungkin hanya 15 menit kita akan menyampaikan atau kita untuk diskusi lagi. Siap. Bapak, kita pembelajaran tadi tentang saya ingin tahu apakah nanti kira-kira Pak tujuan pembelajaran yang akan Pak Tinggal sampaikan nanti apa? Untuk nanti pembelajaran yang saya sampaikan di kelas saya yang pertama adalah mengenalkan itu tentang Pancasila, terutama pada sila pertama, sila sebenarnya. Tujuannya hanya satu saja Bapak ya dengan Tujuannya sejarah, tapi juga memaknai, terus menyebutkan simbol dari nama Pancasila, terus mengajak anak-anak untuk mengamalkan dari sila pertama tersebut. Jadi Bapak transita atau sudah mengetahui tujuannya Bapak, apa kira-kira Pak area pengembangan yang dapat dicapai dalam pembelajaran nanti apa? Untuk pengembangan yang ini saya capai yang pertama adalah dapat mengenal Pancasila pertama pertama, yang kedua adalah memperdalam pengetahuan siswa terutama dalam mengenai sila pertama dan pengajaran anak menerapkan itu penerapan dari sila-sila yang pertama tersebut. Oke Bapak, itu luar biasa. Dan seperti kita tadi areanya, kira-kira apa Bapak strategi nanti dalam persiapan panjenengan dalam kelas nanti apa strategi yang akan panjenengan gunakan dalam pembelajaran? Tentu saja pembelajaran yang kreatif yaitu dengan cara memberikan speaking untuk menjaga fokus dan semangat murid. Setelah itu mengajar anak untuk menempelkan gambar yang simbol sila pertama, terus mempresentasikan atau menunjukkan, menyampaikan hasil dari sila pertama dari hasil diskusi anak-anak tersebut. Oh iya Bapak, karena sudah kita pembukaan, sekarang kita lanjutkan di dalam kelasnya dan dalam pembelajaran. Langsung observasi, memori. training, langsung paskannya ya. Bapak, alhamdulillah tadi setelah kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas ya Pak, dan saya juga pada silakan jawaban dengan tadi. Saya ini bertanya pada setelah pembelajaran tadi, kira-kira apa Pak? Rasanya karena sebelumnya kan tidak ada syukur bisa kita ada bagaimana yang merasakan? Perasaan saya itu sangat senang dan dimana itu saya dalam supervisi ini saya menjadi tahu mana poin yang saya kurang atau lebih saya tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran saya dalam berikutnya. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau seperti itu apa lagi untuk ke depan yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang perlu saya tingkatkan yaitu yang pertama adalah lebih meningkatkan minat sama dalam pembelajaran dalam sila mengajak anak-anak untuk mengaplikasikan pengalaman sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari seperti berdoa sebelum sholat kegiatan, mengaji atau sholat malam seperti itu. Tadi sudah seperti itu kira-kira dari yang bisa kita ambil atau kita bisa dari pembelajaran yang dapat saya adalah saya ingin anak-anak tersebut dapat itu istilahnya konsisten dalam mengaplikasikan pembelajaran yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, hebat luar biasa Bapak. Terima kasih atas waktunya yang sangat ada kata-kata atau kata yang memberi inspirasi. Semoga Bapak selalu sukses selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tadi kami sudah melakukan praktek kucing. Di sini saya akan memberikan refleksi dari praktek kucing kami. Yang pertama, Ibu Siti Muslihah sudah sangat bagus dalam melaksanakan praobservasi, diawali dengan pembicaraan yang ringan untuk mengangkatkan suasana dengan Bapak
Yongki dan juga mencairkan suasana, jadi biar tidak tegang gitu nggih. Terus juga dilanjutkan pada pra observasi itu tadi ada pertanyaan sebagai tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai dan juga strategi yang dipersiapkan untuk pembelajarannya. Selanjutnya tadi langsung setelah pra observasi dilanjutkan observasi, selanjutnya ada yang terakhir pasca observasi. Nah, di pasca observasi tersebut percakapan yang sudah dilakukan oleh coach. Yang pertama ada refleksi dari seorang coach kepada coachinya tentang refleksi pembelajarannya, terus topik percakapannya tadi refleksi pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan juga rencana tidak lanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Pak Yongki ke depannya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1 atas presentasi praktek coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, refleksi coaching dari kelompok ceria. Saya sudah tahu nih loh. Buat kelompok ini tak ini, dua ini tak ini. Ya, ini langsung satu tim nih. Terima kasih. Oke. Inilah karya-karya aksi teman-teman di lokasi. Ini merupakan refleksi coaching dari CGP, dari hal yang menarik, kemudian yang sulit saat coaching, insight-nya, kemudian yang belum dipahami. Nah, ini dia.